Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rio Jason Eko Malaya dengan NIM 301 22 11 0006 dengan dosen pembimbing Muhammad Zain Fawaz Nuruddin Siswantoro Eskom Mkom MCE. Saya di sini akan mempresentasikan hmm, hasil dari bab 1, 2, dan 3 saya, hasil penelitian saya yang berjudul optimalisasi hyperparameter tuning artificial neural network untuk analisis sentimen demonstran di gedung DPR menggunakan Bayesian optimization. Oke, next. Kita lanjut ke latar belakang teman-teman atau Bapak Ibu dosen sekalian. Kenapa sih saya mengambil topik ini? Karena uh, saya sendiri itu memang saya sangat suka dengan politik terutama. Jadi mungkin memicu saya untuk mengambil topik ini yang berhubungan dengan politik lah intinya. Jadi pada tahun lalu dan tahun-tahun yang kemarin-kemarin itu banyaklah terjadi yang namanya demo. Nah, demo di Indonesia itu tidak hanya demo-demo yang biasa. Jadi demo-demo di Indonesia itu udah banyak kejadian demo-demo yang sangat besar. Terutama demo di gedung DPR pada 25 Agustus kemarin. Nah, demo-demo tersebut itu sering memicu respon masif di kalangan publik, apalagi di media sosial, khususnya kan di YouTube. Jadi saya itu mengambil ide ini untuk saya analisis sentimen dengan menggunakan algoritma ANN. Karena ANN itu handal untuk teks, tapi performanya itu sangat sensitif terhadap hyperparameter, gitu teman. Sebelum lanjut ke hyperparameter, jadi ANN itu apa sih? Nah, ANN itu adalah artificial neural network, model komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja sistem syaraf biologis, khususnya manusia, untuk memproses informasi. Nah, sebuah ANN itu ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu pada koneksi antar neuron atau arsitektur jaringan lah. Nah, arsitektur yang umum digunakan dalam metode MLP yaitu terdiri dari tiga, input layer, terus hidden layer, kemudian output layer. Gitu teman-teman. Kemudian itu ANN itu performanya sangat sensitif terhadap hyperparameter karena emang uh, harus ada hyperparameternya jika ingin operasinya bagus. Jadi di sini saya itu menerapkan Bayesian optimization untuk hyperparameternya. Kenapa Bayesian? Karena Bayesian merupakan metode pencarian nilai optimal dengan pendekatan probabilistik yang bekerja dengan membangun model untuk mewakili fungsi objektif yang tidak diketahui. Jadi dari percobaan sebelumnya untuk menemukan settingan ANN yang terbaik secara otomatis dan efisien. Jadi biar cepat juga teman-teman. Nah baiklah kita lanjut ke rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana sih merancang arsitektur model ANN itu yang sesuai dengan klasifikasi analisis sentimen pada data teks terkait demonstran di gedung DPR. Yang kedua, bagaimana perbandingan kinerja model ANN yang hyperparameternya dioptimalkan menggunakan Bayesian optimization dibandingkan dengan model baseline menggunakan default parameter hidden layer 1, default parameter hidden layer 2, random search, dan keyword search. Kemudian lanjut ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian saya yang pertama membangun dan mengimplementasikan model ANN untuk melakukan klasifikasi sentimen pada teks demonstrasi di DPR. Kemudian menerapkan metode Bayesian optimization untuk mencari kombinasi hyperparameter optimal pada model ANN yang telah dirancang. Nah, untuk batasan masalah sendiri, yang pertama, komentar YouTube yang saya ambil itu
dari video-video viral tentang demo-demo DPR. Terutama saya ngambil dari ANN sih. Dari CNN maksud saya, dari CNN. Karena CNN itu rame beritanya. Kemudian pengambilan data pada periode 25 Agustus sampai 1 September 2025. Untuk klasifikasi sentimen itu ada tiga, yaitu positif, netral, dan negatif. Nah, untuk evaluasi penelitian menggunakan operasi presisi, recall, dan event score. Nah, untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama, membuktikan efektivitas metode Bayesian optimization dalam meningkatkan akurasi ANN pada karakteristik data teks bahasa Indonesia. Yang kedua, menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait hyperparameter tuning otomatis di bidang NLP. Kemudian mengatasi masalah efisiensi dengan melakukan solusi pencarian parameter yang otomatis dan cepat. Dan yang ketiga, menghasilkan output yang dapat digunakan oleh instansi terkait seperti pengamat politik atau instansi kayak DPR untuk memantau sentimen publik secara refleks. Oke, baik. Kita lanjut ke kajian pustaka. Pada kajian pustaka sendiri, di sini saya melampirkan 4 penelitian. Yang pertama itulah penelitian dari Andriana Surajaya dan kita. Yang dia tulis yaitu analisis sentimen publik terhadap aksi demonstran di Indonesia menggunakan support vector machine dan random forest. Metodenya yaitu algoritma SVM. Jadi Andriana ini membahas sentimen aksi demonstrasi menggunakan SVM dan random forest. Penelitian tersebut sudah bagus, namun masih terkendala dalam penentuan parameter model yang statik. Setelah itu saya juga melampirkan penelitian dari Sandriana et al. Pada 2021 yang membahas sentimen UU Cipta Kerja dengan metode klasifikasi konvensional, Naive Bayes atau SVM, Naive Bayes dengan SVM. Kemudian ada penelitian dari Fata dan Ningsih 2025 yang meneliti komentar YouTube demo 25 Agustus. Mereka menggunakan metode lesion based. Namun kelemahannya metode ini kaku karena hanya mencocokkan kamus kata. Bahkan penelitiannya sendiri menyarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan machine learning. Dan yang terakhir adalah penelitian dari sana pada tahun 2023 yang meneliti demo mahasiswa di Twitter secara kualitatif menggunakan tools drone embed. Nah, disinilah nih letak kebaruan dari penelitian saya. Saya menjawab saran dari Fatah dan Ningsih dengan menerapkan machine learning, yaitu ANN pada data YouTube. Tidak hanya itu, saya menyempurnakan dengan Bayesian optimization agar model bisa mencari konfigurasi terbaik secara otomatis, sesuatu yang belum dilakukan di kedua penelitian tersebut. Oke, kita lanjut ke metode penelitian. Berikut di sini adalah alur penelitian saya. Yang pertama pengumpulan dataset, kemudian pemberian label positif, negatif, netral. Terus kita lanjut ke pra-promosian data. Di sini ada scaffolding, cleaning, tokenization, file, stemming. Terus habis itu extract fitur, TF-IDF, pengembangan dataset. Kita bagi data menjadi training set dan testing set 80-20. Terus habis itu optimasi parameter, kemudian pelatihan menggunakan pelatihan model ANN menggunakan optimalisasi parameter baik. Terus habis itu evaluasi model, pembuatan prototipe dan bisa laporan. Baik, kita lanjut ke skenario pemrosesan data. Nah, di sini ini adalah tahapan-tahapan dari pra-promosian data yang sudah saya lampirkan sebelumnya di alur proses saya tadi. Yang pertama itu ada scaffolding. Jadi scaffolding itu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Contohnya jangan diam, kita harus mendukung mahasiswa DPR. Terus output data jangan diam, kita harus mendukung mahasiswa di DPR. Jadi hurufnya jadi kecil semua. Yang kedua ada cleaning. Cleaning adalah menghapus komponen yang dianggap sampah atau noise yang tidak relevan dengan analisis teks standar seperti tanda seru atau titik koma. Contohnya seperti ini. Kemudian adalah tokenization. Nah, tokenization sendiri adalah memecah kalimat yang panjang
menjadi potongan-potongan kata yang berdiri sendiri. Contohnya jangan diam kita harus mendukung mahasiswa. Jadi nanti dipisah sendiri-sendiri. Kemudian ada stop word removal. Nah, stop word removal ini membuang kata-kata hubungan atau kata umum yang sering muncul tapi tidak memiliki makna sentimen yang kuat. Nah, seperti jangan diam, kita harus mendukung mahasiswa di DPR. Yang kita hapus itu ada kayak di kita harus di itu kita hapus. Seperti contoh. Nah, yang terakhir adalah stemming. Stemming adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan algoritma sastrawi. Contoh kata mendukung jadi dukung. Seperti contoh. Baik, kemudian kita lanjut ke arsitektur model dan ruang pencarian. Nah, untuk arsitektur model dan ruang pencariannya sendiri itu ada 6, Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah jumlah hidden layer. Tipe datanya integer dan rentang nilainya adalah 1 sampai 3. Nah, jumlah hidden layer ini apa sih? Yaitu parameter yang menentukan kedalaman atau arsitektur jaringan saraf tiruan kita. Gitu. Jadi hidden layer adalah lapisan antara input atau output tempat pengurusan fitur terjadi di dalam tempat pengurusan fitur terjadi dengan rentang 1 sampai 3. Jadi algoritma akan mencoba menggunakan hanya satu layar atau bisa 2 atau maksimal 3 layar. Karena jika terlalu sedikit mungkin model kurang pintar. Jika terlalu banyak juga model terlalu berat. Itu sih. Kemudian adalah yang kedua jumlah neuron. Nah, neuron merupakan parameter yang menentukan lebar atau kapasitas memori dari setiap hidden layer. Nah, jadi semakin banyak neuron, semakin banyak detail pola kata yang bisa dipelajari. Nah, rentangnya itu 16 sampai 28 unit. Nah, rentang ini itu menggunakan kelipatan standar komputasi. Nah, kenapa aku mengambil jumlah 16? Nah, jumlah 16 adalah batas bawah agar model tidak terlalu bodoh. Sedangkan 128 adalah batas agar komputasi laptop tidak terlalu berat. Nah, algoritma ini akan mencari angka optimal, misalkan mungkin ketemu angka di 64 atau 96. Nah, untuk mengukur bagus model, seberapa bagus model lain yang saya buat, saya tidak hanya melihat apa saja. Saya menggunakan 4 metrik standar. Nah, kemudian adalah learning rate. Nah, learning rate di sini merupakan tingkat pembelajaran atau seberapa besar langkah yang diambil model saat memperbaiki kesalahan selama pelatihan. Nah, rentangnya itu continue 10 pangkat 4 hingga 10 pangkat min 1. Min 4, 10 pangkat min 4 hingga 10 pangkat 1. Nah, nilainya itu bersifat continue, jadi koma-komaan misalnya. Terus ada dropout rate. Ya, dropout adalah teknik regulasi untuk mencegah model menghafal data latih. Caranya dengan mematikan sebagian neuron secara acak saat latih. Rentangnya 0,1 sampai 0,5. Nah, artinya mematikan 10% neuron. Jika 0,1 itu mematikan 10% neuron dan 0,5 itu mematikan 50% neuron. Nah, kemudian yang kelima adalah fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini adalah fungsi matematika yang menentukan apakah sebuah neuron harus aktif atau tidak. Yang membuat ANN bisa memahami pola yang rumit. Kemudian adalah optimizer. Optimizer adalah algoritma pengoptimal yang bertugas memperbarui bobot. Nah, jaringan berdasarkan learning rate tadi, ibaratnya ini adalah metode belajarnya. Nah, di sini untuk rentang nilainya adalah saya pilih kategori ADAM, SDG, dan RM-SPROP. Nah, ADAM itu apa sih? Metode yang paling populer saat ini dan adaptif serta cepat. Jadi saya mengambil ini. Kemudian SGD itu adalah stochastic gradient descent atau metode klasik, kadang lebih akurat tapi lambat. Jika RM Sport itu adalah bagus untuk data yang bervariasi. Jadi alasan saya memilih ini adalah karena tidak ada satu optimizer yang terbaik untuk semua masalah. Jadi saya biarkan Bayesian optimization itu mencoba ketiganya dan memilih mana yang menghasilkan akurasi tertinggi. Kemudian lanjut ke
metrik evaluasi model. Nah, untuk metrik evaluasi model sendiri eh, saya di sini menggunakan 4, yaitu akurasi, presisi, recall, dan advance score. Kenapa saya menggunakan keempatnya? Karena kalau saya menggunakan akurasi, eh, menurut saya kurang kurang eh, nanti nilainya akurasinya juga jelek. Jadi di sini saya menggunakan akurasi, presisi, dan advance score karena data sentimen itu di lapangan biasanya tidak seimbang. Misalkan sentimen negatif jauh lebih banyak daripada positif. Jadi advance score itu membantu saya memastikan modal tidak curang, jangan hanya menebak kelas mayoritas saja. Gitu. Nah, untuk kesimpulan penelitian saya, penelitian ini diharapkan membuktikan bahwa Bayesian optimization adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tuning manual pada ANN, sehingga menghasilkan model analisis sentimen yang jauh lebih akurat. Nah, jadi untuk presentasi online saya pada hari ini, uh, saya mengucapkan terima kasih jika saya masih kurang atas penyampaian saya, mohon maaf karena ini merupakan perdana saya uh, belajar sidang sempro uji. Jadi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.